Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa jembatan-jembatan peninggalan Belanda bisa bertahan lebih dari 100 tahun? Tapi jembatan modern baru beberapa dekade aja udah rusak, bahkan roboh? Ada apa dengan cara Belanda membangun? Di video ini kita akan kupas tuntas rahasia kekuatan infrastruktur kolonial Belanda. Dari filosofi pembangunan mereka, teknik arsitekturnya, hingga fakta mengejutkan soal reputasi mereka sebagai bangsa ahli kanal dan pengelola air. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video edukatif lainnya. Warisan yang tahan waktu. Bangunan dan jembatan peninggalan Belanda di Indonesia bukan sekadar struktur tua yang kebetulan masih berdiri. Mereka adalah bukti konkret dari warisan teknik sipil yang luar biasa. Lihat saja Jembatan Merah di Surabaya, hingga berbagai jembatan kecil di kota-kota lama seperti Bandung, Medan, dan Makassar. Semuanya masih berfungsi, bahkan menjadi bagian integral dari sistem transportasi hingga hari ini. Fakta ini menimbulkan pertanyaan yang layak kita renungkan. Bagaimana bisa struktur berusia lebih dari 1 abad tetap kokoh? Sementara infrastruktur modern yang baru dibangun beberapa dekade lalu sudah banyak yang rusak. Jawabannya terletak pada pendekatan menyeluruh yang digunakan para insinyur Belanda. Mereka tidak hanya membangun untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi benar-benar merancang infrastruktur untuk bertahan dalam ujian waktu, iklim tropis, dan bahkan perubahan sosial. Dalam banyak kasus, bangunan itu dirancang untuk beradaptasi dengan lingkungan baik dari sisi material, bentuk, hingga posisi. Itulah mengapa warisan kolonial ini lebih dari sekadar relik sejarah. Mereka adalah simbol keandalan teknis dan filosofi pembangunan jangka panjang yang hingga kini masih memberi inspirasi. Negara kanal dan ahli air. Belanda bukanlah negara biasa dalam hal konstruksi dan manajemen air. Sebagai negeri dataran rendah yang sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut, Belanda tumbuh dengan tantangan geografis yang ekstrem. Namun, justru dari tantangan itulah mereka menempa keahlian luar biasa dalam bidang teknik sipil, hidrologi, dan arsitektur infrastruktur air. Mereka tidak hanya membangun kanal-kanal dan tanggul untuk bertahan hidup, tapi juga menjadikannya pusat peradaban yang efisien, estetik, dan futuristik. Tidak heran jika Belanda dijuluki sebagai negara kanal. Kota-kota seperti Amsterdam, Rotterdam, hingga Utrecht dibangun di atas sistem kanal yang kompleks dan canggih. Bukan hanya sebagai sarana transportasi air, tetapi juga sebagai sistem drainase dan perlindungan banjir. Keahlian ini pula yang mereka bawa ke wilayah koloninya, termasuk Hindia Belanda. Tidak hanya kanal dan sistem irigasi, mereka juga membangun jembatan, pelabuhan, hingga sistem pengelolaan air bersih dengan tingkat presisi yang mengagumkan. Para insinyur Belanda memahami bagaimana tanah tropis yang lembek harus ditangani, bagaimana elevasi jembatan harus menyesuaikan pasang surut air, dan bagaimana struktur harus bertahan menghadapi hujan deras tropis dan abrasi sungai.
Semua itu mereka kalkulasi secara detail dalam setiap rancangan bangunan. Maka tak heran, banyak dari warisan infrastruktur mereka, terutama yang berhubungan dengan air, masih bertahan dan berfungsi hingga kini, bahkan seringkali lebih awet dibanding bangunan masa kini. Filosofi bangun sekali, tahan lama. Salah satu kunci utama kekuatan bangunan era Belanda terletak pada filosofi yang mereka pegang teguh. Build it once, build it well. Filosofi ini menekankan pentingnya membangun secara menyeluruh sejak awal dengan bahan terbaik, desain yang teliti, dan perhitungan struktur yang matang. Hal ini bukan semata-mata idealisme, tapi juga logika praktis. Mengingat biaya logistik dan pengangkutan material dari Eropa ke Hindia Belanda sangat mahal, kesalahan dalam pembangunan akan menjadi kerugian besar, baik waktu maupun dana. Maka dari itu, membangun sekali dengan kualitas tinggi dianggap jauh lebih hemat dibanding harus memperbaiki atau membongkar ulang dalam beberapa dekade. Filosofi ini juga menunjukkan kedisiplinan luar biasa dalam proses perencanaan. Tidak hanya sekadar membangun jembatan yang bisa dilalui, tapi membangun jembatan yang bisa bertahan melintasi generasi. Para insinyur Belanda bahkan sudah memperkirakan kebutuhan lalu lintas masa depan melalui survei dan data, sesuatu yang terbilang sangat maju untuk zamannya. Mereka tidak asal membangun berdasarkan insting atau tekanan politik, tapi dengan panduan teknis dan prinsip keilmuan. Inilah alasan mengapa bangunan dan jembatan kolonial tidak hanya berumur panjang, tetapi juga minim perawatan berat selama puluhan tahun. Sebuah pendekatan yang, jika diteladani, bisa memberikan dampak besar dalam efisiensi pembangunan infrastruktur modern Indonesia. Bangunan yang fungsional dan estetik. Salah satu keunggulan bangunan peninggalan Belanda, termasuk jembatan-jembatannya, bukan hanya pada ketahanan struktur, tetapi juga pada nilai estetika yang tinggi. Ini bukan kebetulan. Arsitektur kolonial Belanda membawa filosofi bahwa bangunan publik harus berfungsi secara teknis, tetapi juga menyenangkan secara visual. Bahkan untuk infrastruktur sekeras jembatan, mereka memperhatikan bentuk lengkung, detail besi tempa, ornamen batu bata, hingga penempatan lanskap sekitar. Prinsip form follows function diterapkan dengan seimbang fungsi dan keindahan berjalan berdampingan. Tak heran, banyak bangunan era itu kini dianggap cagar budaya dan menjadi objek wisata sejarah. Karena desainnya mampu menyatu dengan lingkungan dan tetap relevan secara estetika hingga hari ini. Berbeda dengan sebagian bangunan modern yang seringkali dibuat dengan pendekatan utilitarian semata, bangunan kolonial Belanda tampaknya dibangun dengan perasaan dan rasa hormat terhadap ruang. Mereka memperhitungkan pencahayaan alami, ventilasi silang, hingga harmoni dengan elemen alam seperti air dan pepohonan. Wajar saja, karena Belanda memang negara yang sangat berpengalaman dalam menata kota-kota berair dan penuh kanal. Tradisi panjang mereka dalam merancang ruang hidup yang efisien, namun tetap indah dibawa hingga ke tanah jajahan. Hasilnya, kita masih bisa menikmati jembatan, gedung dan infrastruktur lain dari masa kolonial yang tidak hanya kokoh, tetapi juga mengundang decak kagum. Karena mereka tidak melupakan bahwa membangun adalah juga tentang meninggalkan jejak budaya dan rasa seni. Jadi sekarang kamu tahu, kenapa jembatan Belanda bisa awet berabad-abad. Karena dibangun dengan ilmu, niat dan filosofi kuat. Mereka tahu cara membangun yang tahan waktu dan tahan alam.
Kalau kamu merasa video ini menambah wawasan kamu, klik like ya. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Paham Yuk dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan konten seru lainnya tentang sejarah, sains, dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.